Bapak SBM. Stand Manager Muhammad Maulana, Penata Artistik Ardi Sejawat, Penata Panggung Aris Sejawat, Penata Lighting Badaroni, Penata Musik Mahar Ramadan Pradana, Penata Make Up dan Kostum Zainul Mufida, kru seluruh sanggung berenang atasnya. Emansipasi. Akhirnya toh ada batasnya juga. Tapi siapa yang lebih baik? Laki-laki atau perempuan? Sanggar Bahan Antasari dengan bangga mempersembahkan sebuah pementasan yang berjudul Beruang Penagi Hutan. Selamat menyaksikan. Lagi-lagi saya jumpai nyonya dalam keadaan seperti ini. Hal ini tidak bisa dibenarkan dengan Mas Lopo. Nyonya hanya menyiksa diri. Sementara orang begini nanti sudah berdua sambil mengetik tobat. Semua bernapas dengan mati ibu. Bahkan kunci kesayangan Nina pun tahu bagaimana caranya berjenaka dan berbahagia. Wah, dia berlari-lari kasih kamar di hadapan rumah. Bukan dan menekan kupu-kupu. Tapi nyonya hanya menyerahkan diri sendiri di dalam rumah, seakan-akan seorang suster dibiarkan. Bila dihitung secara tepatnya, nyonya sudah tidak pernah meninggalkan rumah ini. Tidak kurang dari 1 tahun, nyonya. Apa saya pergi keluar? Bukankah semuanya sudah berakhir? Suami saya ditarik ke rumah, dan saya pun mengurung diri saya sendiri dalam pakai begini ini. Kami berdua bersama sebenarnya. Inilah
sebenarnya Nyonya, sungguh Tuan Marco itu telah mati atas kehendak Gusti Allah dan Gusti Allah telah memberikannya kedamaian yang abadi. Nah, itulah yang menyatakan tidak sudah sepantasnya untuk menyudahinya Nyonya. Sekarang inilah waktunya untuk berhenti dari semua itu. Orang kok tidak bisa kan terus-menerus melelehkan air mata dan memakai baju hitam yang murah itu Nyonya. Istri saya pun juga meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Saya bersedih, saya berduka sebulan penuh. Saya menelehkan air mata hanya untuknya. Tapi sudah itu jelas sudah Nyonya. Harus orang berkabung selama-lamanya. Apa yang dilakukan buat Tuan Marco itu sudah lebih dari cukup. Nyonya sudah merupakan semua tetangga-tetangga Nyonya tidak mau pergi keluar rumah. Dan yang lebih parahnya lagi, Nyonya tidak mau menerima satu orang pun tamu yang datang ke rumah ini Nyonya. Nyonya ini kan masih kelihatan muda dan sangat cantik. Seandainya saja Nyonya mau memberikan semangat muda Nyonya pada para remaja di luar sana, kecantikan toh tidak ada yang abadi kan, jadi jangan disia-siakan. Apabila setelah 10 tahun Nyonya baru keluar rumah dan pergi ke pesta, itu sudah terlambat. Saya tidak jauh bicara seperti itu lagi. Pada setelah tahun ini, sejak kematian suami saya, hidup saya akan ada harganya lagi. Tetapi ada bedanya dari kata-kata seperti itu Nyonya. Nyonya cobalah dulu untuk pergi keluar rumah. Nanti saya bisa perintahkan orang untuk pasang kuda kesayangan Nyonya. Ya, si Tobi dan si taruh di depan kereta. Jadi ini bisa pergi berjalan-jalan keluar rumah dan bertemu dengan tetangga. Nyonya, ada apa Nyonya? Nyonya, demi Tuhan Nyonya, ada apa? Si Tommy. Si Tommy. Suamiku sangat mencintai penyanyi. Dia selalu mengendarainya apabila bersama untukku. Dia sangat gagah kalau naik kuda. Alangkah gagah apabila ia menarik tentang kuda itu dengan tangannya yang perkasa. Ya. Tommy. Iya Nyonya, Siapa itu? Saya tidak mau menerima tahu. laksanakan.
Nyonya, Nyonya, aku ingin bertemu dengan Nyonya dan mendesak untuk bertemu Nyonya. Sudah saya katakan, sejak kematian suami saya tidak mau menerima seorang pun tamu. Saya juga sudah berkata seperti itu, tapi ia tak mau mendengarkan. Katanya urusan ini sangat penting. Sudah saya katakan tidak menerima tamu. Saya juga sudah berkata seperti itu, Nyonya. Tapi dia malah mencaci maki saya dan langsung saja menerobos pasukan di dalam rumah. Dia sekarang sudah berada di ruangan depan. Baiklah, kau yang mari. Iya, Nyonya. Dasar orang tak tahu dulu. Apa pula yang mereka cari dari saya? Orang goblok! Engkau terlalu banyak omong! Engkau cerai! Nyonya, aku merasa terhormat untuk memperkenalkan diri. Si orang mantan tentara yang mengundurkan diri dan sekarang menjadi pengusaha berkebun. Adapun namaku, baik kalau tidak. Aku terpaksa mengganggu Nyonya untuk suatu urusan yang luar biasa mendesak. Tuan mau apa? Almarhum suami Nyonya dengan siapa aku merasa diuntung bisa bersahabat meninggalkan utang kepadaku yang jumlahnya itu 12.000 rupiah. Berhubung aku harus membayar utang dengan rakyat besok pagi, maka aku memohon kepada Nyonya hendaknya Nyonya sudi membayar utang tersebut hari ini. 12.000 tuan. Suami saya mau buat apa saja dong? Macam-macam lah. Beras, kacang, kedelai, minyak, dan juga rumput untuk kuda-kudanya itu. Oh, rumput. Padamu, jangan lupa kalau kita bingung rumput 2 kali 5 kali. Iya, Nyonya. Tuan, bila Mas Nartompo berhutang kepada Tuan, tentu saja saya akan membayarnya. Tapi maaf Tuan, hari ini tidak bisa. Besok lusa, pihak saya kembali dari kota dan setelah itu saya akan meminta untuk membayar apa yang sepantasnya akan menerima. Tapi saya benar-benar minta maaf Tuan, tidak dapat memenuhi permintaan Tuan hari ini. Terlebih lagi, hari ini tempat meninggalnya 7 bulan suami saya. Dan saya sudah tidak bernafsu untuk membicarakan masalah uang. Dan aku sangat bernafsu untuk bunuh diri. Bila aku tak bisa membayar utangku besok pagi, mereka akan menyetap perkebunan Nyonya. Besok lusa, saya akan menerima uang itu. Aku tak membutuhkannya besok lusa, tapi hari ini Tapi saya benar-benar minta maaf Tuan, tidak dapat membayar hari ini. sudah aku bilang Nyonya, aku tak membutuhkannya besok lusa. Tapi apa daya saya jika tak punya uang hari ini? Jadi Nyonya tak akan membayar. Tidak bisa Tuan. Hah? Itu kata Nyonya terakhir. Yang terakhir, Sungguh-sungguh. sungguh-sungguh Tuan. Terima kasih. Terima kasih. Dan mereka telah menahan diriku. Penagih pajak jalan tadi bertanya kepadaku, mengapa aku selalu khawatir? Tentulah, aku ini tak membutuhkan uang. Terus saja bunuh diri tadinya. Sejak kemarin pagi, aku sudah meninggalkan rumah di waktu hari masih subuh dan menagih utang ke sana ke sini dan menginap di rumah penginapan yang penuh gitu. Dengan kamar yang sempit dan kasur penuh kutu pula. Dan akhirnya sekarang aku mengharapkan menerima uang sekadarnya saja dari Nyonya. Dan Nyonya cuma bilang tidak bernafsu.
Mengapa aku tak boleh khawatir kalau begini keadaannya, Nyonya? Saya rasa saya telah cukup menjelaskannya, Tuan. Kalau besok lusa, bendahara saya akan kembali dari kota dan setelah itu Tuan akan mendapatkan uang kembali. Aku ini datang untuk bertamu dengan bendahara Nyonya. Aku ini datang untuk bertamu dengan Nyonya. Aku tak peduli dengan bendahara itu. Demi saya aku tak peduli. Maafkan kata-kataku. Sesungguhnya, Tuan. Maaf, saya tidak suka dengan kata-kata dan bicaranya seperti itu. Saya tidak bermaksud untuk melanjutkan pembicaraan ini. Nyonya. Tidak biar langsung dia bilang. Cik, tapi apa harus melihat aku nimong kan? Suaminya mati begitu saja. Bendaharanya pergi entah ke mana. Semoga dimakan setan itu. Sekarang jelaskanlah apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus lari dari penyegihan menggunakan helikopter? Atau membintungkan kepala aku dengan batu? Ketika aku datang ke rumah si Sugarto untuk menagih hutang, ia pakai taktik tak ada di rumah. Dan si Irwan terang-terangan saja yang berlari sembunyi. Aku telah pulang berkelahi dengan si Ganto itu. Hampir saja yang boleh lempar keluar jendela. Dan Marwa pura-pura sakit. Lalu wanita ini tidak bernafsu katanya. Tak satu pun dari mereka yang membayar hutang-hutang mereka kepadaku. Mereka terlalu sopan santun. Dan aku pun terlalu lembek kepada mereka. Tapi tunggulah. Aku tak akan membiarkan seorang pun memberdayakan aku. Setan akan menghajar mereka semua. Aku akan tinggal di sini dan tak akan beranjak sampai dia membayar hutangnya kepadaku. Ya, aku akan tinggal di sini dan aku akan mendapatkan timbal uangku itu. Berani-beraninya dia tidak mau hutangnya. Aku akan tinggal di sini sampai aku mendapatkan uangku itu kembali. Sepertinya aku harus minum. Ya. Harum. Mando! Mando! Ada apa, Tuan? Ambilkan aku minum. Ya, Tuan. Eman, Ya, Tuan. apa bisa kukatakan sekarang? Dia tak punya uang kontan di dompetnya. Logika macam apa ini? Tapi aku harus membayar utang berimbang bukan? Dan dia tak mau membayar utangnya. Sebabnya tak bernafsu membicarakan masalah uang. Inilah logika perempuan. Itulah sebabnya aku benci berbicara dengan perempuan. Apalagi seperti menyamakan duit.
melihat makhluk yang mati seperti dia itu. Dari kejauhan saja sudah cukup untuk membuat isu ini menjadi geram. Kapalnya Markopo, dia sedang sakit dan tidak bisa berbicara dengan kamu, Tuan. Sakit? Dan kamu berbicara dengan tamu dia bilang. Iya. Baiklah. Kalau begitu, kau sampaikan padanya. Kalau dia sakit seminggu, aku akan tinggal di sini seminggu. Kalau dia sakit setahun, aku akan tinggal di sini setahun pula. Sampaikan padanya. Iya, Tuan. Mau dipunjangkan aku dengan duka cintamu itu. Juga dengan alis matamu yang bagus itu. Bah, aku tak lagi heran dengan alis matamu yang bagus itu. Woi kau, lepaskan budak-budak dari sini ah. Kita tak ada aku kau. Aku akan tinggal di sini. Nah, katakan pula pada orang-orang menjaga itu agar memberi telepon. Ingat, 2 kali 5. Kali tutup. Sudah yang sendiri itu, hebat sekali. Jangan dipukul goblok. Boleh dipukul. Sampai berat-berat saja. Ya Rabbi, panas tak sekira. Bapak dapat. Di malam aku tak bisa tidur. Dan sekarang baju milik kamu yang hitam dan tidak firman. Mandor! Mandor! Ada apa lagi, Tuan? Mari kau. Ambilkan lagi aku minum. Ya. Ibu. Ah, kita ngomong kotor. Minum dari sisir bulan. Mungkin nyonya itu menyerang diri seorang gadis. Memang tak sopan masuk ke ruang tamu seperti ini. Ya, hal yang sama. Aku datang ke sini tidak sebagai tamu. Aku
Aku ini kan lagi hutang. Dan tak ada pakaian khusus tapi lagi hutang. Tuhan nampak bebas betul di sini. Hei! Apa kau bilang? Saya, Gimana siapa kau tunjukkan ucapanmu itu? Hah? saya hanya Tuhan itu, Mau kau robek mulut kau? tidak Tuhan. Ya sudah. Pergi sana! Kacau, kacau. Dia tak mau pergi. Andor jalan. Kamu marah saja dia itu. Cukup marah untuk pada seluruh dunia menggunakan lumpur. Jadi Tuhan belum pergi juga. Tuhan, selama hidup saya seperti ini, saya tidak terbiasa mendengar suara manusia berbicara keras-keras. Jadi saya minta kepada Tuhan, jangan mengganggu tawaran saya. Aja tahu tamunya. Kenapa akan pergi? Saya sudah jelaskan dalam bahasa Indonesia, kalau saya tidak punya uang kontang, tunggulah sampai besok lusa. Dan aku merasa terhormat untuk menjelaskan kepada nyonya. Juga dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar bahwa aku dibutuhkan uang dari sebut hari ini. Tidak bersusah. Tapi apa daya saya yang tidak punya uang hari ini? Jadi nyonya tak akan dibayar. Ya, tidak bisa Tuhan. Baiklah. Kalau begitu, aku akan duduk di sini dan tak akan pergi sampai aku mendapatkan uangku itu kembali. Hei, Nyonya! Nyonya akan membayar besok lusa. Sekarang aku tanya kepada Nyonya, apa kami bayar hutang besok pagi bukan? Atau Nyonya kira aku ini cuma berolok-olok? Saya minta jangan berteriak. Ini bukan kandang kuda. Hei, aku bukan sedang membicarakan kandang kuda. Aku ini sedang bertanya kepada Nyonya, apa kami bayar hutang besok pagi bukan? Tuhan tidak tahu bagaimana cara berbicara di hadapan seorang wanita. Itu aku tahu. Tidak Tuhan. Tuhan tidak tahu. Tuhan ini orang kampung. Orang tidak tahu aja. Seorang Tuhan terhormat tidak akan berbicara begitu di hadapan seorang wanita. Hebat betul. Halo. Nyonya mau bagaimana orang berbicara kepada Nyonya? Dalam bahasa Inggris barangkali. Dear lady. What a beautiful way to live today. So, we're going to get tomorrow. Bingung bagaimana aku bicara terhadap wanita. Kau jangan terhormat. Sepanjang hidupku, aku telah banyak melihat wanita. Lebih banyak daripada yang melihat wanita. Sudah 3 kali aku berkelahi karena urusan wanita. 12 wanita telah aku tinggalkan. Dan 9 wanita telah meninggalkan aku. Memang pada suatu masa aku bertingkah bagaikan bahasa yang bermadu, aku membungkuk, dan aku malu-malu. Aku pernah mencinta yang dahsyat, mencinta sampai gila,
cinta dalam rumah tangga nada berhijau bagai kuntilang tentang emansipasi dan mengorbankan separuh dari harta bendaku dalam pengaruh nafsu yang lembut. Tetapi sekarang ini setan itu sudah tidak cukup. Hambaku yang bantu ini tak mau lagi ditarik keluar ke sana ke sini seperti lembu yang bodoh saja. Cukup. Mata yang hitam, bibir mungil, isi kebidiran bulan dan bulu kesa yang menawan. Bah! Untuk semua itu, aku tak mau membayar. Yang aku maksud, tentunya bukan teman bicara sekarang, tetapi wanita pada umumnya. Mereka itu sombong, hipokrit, cerewet, menjengkelkan, tak setia di ujung kaki sampai ujung kepala, memata guna, bingkisan dan dengan logika yang memusingkan. Nah, dalam hal ini, harap dimaafkan atas kehilanganku. Seekor mereka mampu untuk mengalahkan 10 musuh yang memakai baik. Apabila orang melihat wanita romantis di depan matanya, maka yang orang lihat tersebut ialah suatu makhluk yang suci. Sehingga begitu hebat apabila ia tersentuh oleh nafsu makhluk suci itu. Ia merasa dirinya terapung dalam laut dan pesona yang menyatukan. Tapi apabila yang orang lihat di dalam jiwanya tak lain tak bukan hanya seekor buaya. Nah, yang lebih mengerikan dari semua itu, buaya ini menganggap dirinya sebagai makhluk yang artistik. Ya, seakan-akan mengambil monopoli sebagai makhluk yang menunjukkan. Dia mas setan yang menggantungkan di ujung balik. Kalaulah memang ada yang pantas dicinta pada wanita, apabila ia tidak jatuh cinta, yang ia tahu cuma mengaduk-aduk dan melelaikan air mata saja. Apabila lelaki ini sudah rela berkorban, sudah menderita, maka si wanita tersebut mulai berlagak dan menarik lagi tersebut seperti keledai. Nyonya mempunyai nasib yang malang. Karena terlahir sebagai wanita. Dan pintunya yang aku tahu. Bagaimana sifat wanita itu? Hanya wanita yang kuat dan jelek saja yang bisa setianya. Lebih mudah mencari kucing yang bertanduk atau burung gagak yang berbulu putih daripada harus mencari wanita yang bisa setia, Nyonya. Kami izin dapat saya bertanya, siapa yang paling jujur, setia dan bercinta? Lelaki, barangkali. Oh, itu laki-laki. Lelaki jujur dan setia. Ini adalah berita yang baru buat. Lelaki jujur dan setia. Kenapa kamu bisa sampai berkata begitu? Lelaki jujur dan setia. Sebentar, soal ini sudah sampai di jalan. Saya bisa katakan di sini, dari sekian banyak lelaki yang saya kenal, suami saya adalah lelaki yang terbaik. Saya sangat mencintai dan cinta sebuah saya. Seperti hal yang dapat dilakukan oleh seorang wanita muda dan bijaksana. Saya serahkan kemudaan saya, kebahagiaan saya, kekayaan saya dan hidup saya. Tapi apa yang terjadi? Lelaki terbaik ini mengkhianati saya di setiap kesempatan. Dan ketika dia mengandung dia, saya temukan gaji mejanya penuh surat-surat cinta dari hal lain. Dan ketika ia masih hidup, dia sering meninggalkan saya berminggu-minggu lamanya. Berkami saja sudah pergi.
ambil kamu. Nyonya gelap ini. Jangan dikira aku tak tahu ya Nyonya. Mengapa Nyonya memakai baju yang hitam dan bagus itu? Dan mengumpulkan diri Nyonya dalam tempat ini. Hasil macam apa itu Nyonya? Betapa romantis. Atau Nyonya mau menuduh kan? Seorang bangsawan berkuda akan lewat di depan sebuah kuil dan dia berkata di dalam hatinya, di sini adalah tempat tinggal sang putri Chandra Kirana yang demi cintanya kepada suaminya itu, dia rela mengusirkan dirinya dalam hemat di kamarnya. Jangan dikira aku tak tahu satu malah ini Nyonya. Apa? Apa suka berbuat begitu pada saya? Nyonya telah mengundang diri Nyonya dalam hemat di sini. Sementara Nyonya tak lupa berkata, Itu lancang mertua. Aku minta jangan membentakku. Aku ini bukan pindahan Nyonya. Izinkan aku menyebutkan kenyataan-kenyataan yang ada. Aku bukan wanita. Dan aku sudah terbiasa serba berserah mengeluarkan afeksi hatiku. Maka dari itu ya Nyonya, janganlah berteriak. Saya tidak berteriak. Tuanlah yang berteriak. Saya minta tuan tinggalkan rumah ini. Ayo dong Nyonya, kenapa aku akan meninggalkan rumah ini? Tidak, saya tidak mau membayar. Nyonya tak mau. Nyonya tak mau membayar hutang yang menjadi hak milikku. Saya tidak peduli. Sepeser pun saya tidak mau membayar. Pergi dari sini. Sebab aku ini bukan suami Nyonya. Atau Nyonya duduk bukan tunanganku. Maka dari itu ya Nyonya, janganlah bikin ribut. Aku sudah tak tahan. Apakah tuan berniat untuk duduk? Aku memang sudah duduk. Dengan hormat tuan berkilat. Dengan hormat Nyonya, bayar hutang Nyonya. Saya tidak sudi berbicara dengan orang biadab seperti Anda. Pergi dari sini. Pergi atau tidak? Tidak, Tidak. tidak aku bilang. Pajarku! Pajarku! Ada apa? Kalau mengatakan tuan berani pergi keluar. Cepat! Iya Nyonya. Wah, kenapa Tuhan tidak pergi kalau memang diminta pergi Tuhan? Sebenarnya mau Tuhan ini apa? Kau pikir kau itu berbicara dengan siapa? Ha? Mengucilkan lagi ya Robi. Aku tidak bisa bernafas. Mereka sedang pergi semuanya dan aku mendadak sakit. Hormat Nyonya, agak sopan sedikit. Kau biadab! Kau monyet!
silahkan. Iya, saya nggak pernah buat kepala Tuhan. Tuhan dimakan setan. Dah, ambil saja senapanmu itu. Ambil. Aku bukan orang yang banyak tingkah. Aku juga bukan bebek yang sentimental. Ada macam terima. Tuan, ampunilah orang seperti saya ini, Tuan. Tuan sudah menantang saya sampai setengah mati. Dan sekarang, Tuan juga ingin duel. Ya, duel. Itulah emansipasi. Itulah persamaan. Dengan begitu, laki-laki dan wanita itu sama. Pak, akan kutembak dengan prinsip itu. Apalagi bisa dikatakan yang ada wanita macam dia itu. Dengan dia tidak akan kutembak kepada duel. Sebagai Tuhan makan setan. Ia marah. Matanya berkilauan. Sepanjang hidupku, aku tak pernah menemui wanita hebat macam dia itu. Ini dia senapannya. Nona, jangan Nona. Tapi sebelum kita berdua, tolong ajarlah dulu bagaimana cara menembak. Biasa tadinya. Baiklah. Beginilah cara menembak. Tidak ada penembak dalam rumah. Ayo keluar ke kebun. Tapi aku belum selesai mengajar. Aku ingin contoh dulu bagaimana cara menembak udara. Tidak perlu berlebihan. Kenapa? Sebab itu urusan aku lah. Tuhan takut. Ayolah Tuhan, jangan main-main. Saya belum merasakan kalau belum membuat lubang dan dibuat begitu. Apakah Tuhan takut? Ya, Bohong. Kenapa kamu bertempur? sebab aku suka kepada nyonya. Berarti bukan kamu suka. Pergi dari sini. Dengarlah nyonya. Nyonya masih marah kepadaku. Aku begitu gila seperti setan. Buat nyonya menjadi hidup. Sudah padamu nyonya. Itu saja aku jatuh cinta padamu. Aku sangat mencintaimu nyonya. Pergi. Pergi dari sini. Saya
membenci orang tua. Pergi. Tahu atau saya tembak. Emang bilang Nyonya tak tahu bagaimana rasanya mati ditembak di pasar mata yang bagus. Mati ditembak senapan angin yang banyak sudah bergerak di minum. Nyonya, pikirkanlah baik-baik. Sebab bila aku pergi sekarang, itu artinya kita tak akan pernah berjumpa lagi. Pikirkanlah Nyonya. Aku masih seorang priai. Aku orang yang terhormat. Penghasilanku sebulan tak kurang dari 10.000 rupiah. Aku dapat menembak guru yang sedang terbang. Aku juga punya kuda-kuda yang bagus. Maukah Nyonya menjadi istriku? Saya tembak. Nyonya, aku jatuh cinta padamu. Aku tak pernah mencinta seperti ini sebelumnya. Beberapa wanita telah meninggalkan. Semua wanita telah meninggalkan aku. Tapi dan seorang pun aku cintai sebagaimana aku mencintai Nyonya. Aku mengaku kalah. Aku tunduk seperti orang tolong. Wanita ini harapkan tanganku itu terkutuklah aku ini. Dari tahun aku takkan cinta. Dan aku berterima kasih kepada Nyonya karenanya. Aku mengharapkan pertolonganmu. Ya. Atau tidak. Sudikah Nyonya? Baiklah. Tunggu dulu. Tidak. Pergilah. 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 Pergilah, Tuhan, pergilah. Tuhan.
mereka. Sanggar Bang Antasari. Teman-teman berani kebebasan pada malam hari ini, maka